Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, Bapak Ibu, para lansia, kita akan memulai ibadah Minggu Kantate. Marilah kita mulai dengan saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bunyi guru riuh ku dengar.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dari titah ke-6 dan maksudnya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kilung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing kepada air tenang dan membaringkan aku berteduh.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan baik yang mengadakan kebaktian minggu di rumah masing-masing, firman Tuhan pada minggu hari ini untuk kita dengarkan dan renungkan diambil dari kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya
firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada minggu hari ini sesuai dengan nama minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau diperhadapkan dengan musibah yang terjadi saat ini, yang kita hadapi, yang sudah mendunia, dan kita saat ini direnggut dengan ketakutan itu di dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita akan bertanya dalam hati masing-masing, bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Bagaimana mungkin kita menciptakan sebuah nyanyian seperti yang biasa kita lakukan pada hari Minggu? Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang seharusnya dalam situasi yang seperti inilah kita ditantang untuk menunjukkan siapa sesungguhnya kita ini. Kita ditantang untuk menunjukkan bagaimana jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus. Apakah kita ini semakin tidak bertuhan? Apakah kita ini semakin menjauhkan diri kepada Tuhan? Apakah kita ini semakin tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Marilah kita renungkan. Sesungguhnya jati diri seorang Kristen itu adalah, saudara-saudara, bahwa di dalam kondisi bagaimanapun, baik di dalam suka dan duka, baik di dalam penderitaan ataupun kebahagiaan itu, harus berusaha menunjukkan di dalam dirinya atau di dalam hidupnya, yaitu ibarat seperti emas yang murni, emas yang dimurnikan. Ketika kita berada di dalam penderitaan, justru pada saat itu kita menunjukkan jati diri kita. Hal ini juga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ditunjukkan dalam sejarah perjalanan umat Allah. Di dalam kesaksian Alkitab menunjukkan, atau dalam arti saudara-saudara, kita diminta bagaimana iman kita di dalam kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mampu mengambil keputusan untuk tetap setia mengikuti Yesus? Apakah kita setia untuk mengikuti Yesus? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya ada banyak peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam kesaksian Alkitab. Misalnya peristiwa Musa yang mengingatkan Firaun. Akhirnya ada banyak tulah ketika itu. Misalnya peristiwa Nuh dengan keluarganya pada saat terjadinya air bah. Misalnya peristiwa Elia yang terjadi ketika itu dengan kelaparan karena musim kemarau, lalu Elia dan orang-orang percaya diselamatkan. Namun saudara-saudara, kalau kita temukan di dalam perjanjian baru, kita bisa katakan hampir sedikit menemukan tentang peristiwa alam. Tapi itu juga adalah menunjukkan peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Yesus disalibkan, mati. Bahkan juga setelah zaman murid-muridnya, rasul-rasul dan orang-orang percaya, itu juga adalah peristiwa. Tetapi yang saya maksud dari peristiwa itu, dalam sejarah itu,
Di situ selalu menunjukkan bagaimana kehidupan orang beriman dan tidak beriman, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang baik dan orang jahat. Di dalam peristiwa sejarah itu selalu ada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan justru di dalam jati diri orang percaya itu, disitulah yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang luar biasa. Sama halnya seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang pada zamannya orang-orang Kristen harus dianiaya, harus dilempari, bahkan dibakar sampai mati. Dan bahkan Yohanes yang ketika itu dia ditawan, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Tapi saudara-saudara, yang lebih luar biasanya hidup orang percaya adalah apa? Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Di saat seperti itulah Yohanes menerima wahyu atau penglihatan. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Yang mana bahwa Tuhan memberitahukan rencananya melalui Yohanes di Pulau Patmos tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu suatu saat. Orang beriman itu, orang percaya itu akan memperoleh kemenangan. Itulah yang disaksikan oleh Yohanes. Itulah yang diterima oleh Yohanes. Kalau kita lihat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 10 itu dikatakan pendakwa, dalam arti penuduh, yang mana suatu saat pada akhirnya nanti orang percaya itu akan memperoleh kemenangan. Tetapi para penuduh-penuduh itu, para mereka yang menuduh orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Pada akhirnya mereka akan dihakimi. Mereka yang dulu yang menderita karena imannya, bahkan sampai ada yang mati martir, merekalah yang akan bersama-sama di dalam tahta kerajaan hidup yang kekal itu. Yang kemudian ayat 11 itu saudara-saudara dikatakan tentang mereka. Ada kata mereka. Itu adalah menunjukkan orang-orang beriman. Bahwa orang-orang beriman itu saudara-saudara adalah mereka yang telah diselamatkan oleh karena darah Yesus yang di kayu salib. Karena mereka percaya kepadanya. Kita orang-orang beriman yang percaya kepada Dia, itulah yang memperoleh kemenangan itu. Kita inilah, mereka orang-orang percaya kepada Dialah yang pada akhirnya memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ayat 12 itu ada dikatakan sukacita. Siapakah yang bersukacita? Mereka yang ada di surga. Dalam arti, kalau orang-orang percaya memperoleh kemenangan di tengah-tengah dunia ini, menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, peristiwa-peristiwa, bahkan sampai imannya, bahkan sampai hidupnya terancam. Jika mereka memperoleh kemenangan, maka penghuni surga pun akan memperoleh kemenangan juga.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini adalah yang pertama, pakailah kairos atau waktu yang diberikan Tuhan kepadamu sebaik-baiknya di dalam hidupmu. Memakai waktu itu adalah apa? Sampai kita menantikan hari kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Waktu kita ini adalah apa? Biarlah waktu kita ini untuk Tuhan. Waktu kita ini adalah apa? Waktu kita ini membawa supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk mengenal siapa Yesus itu. Siapa dia yang kita percayai, yang kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan adalah muliakanlah atau pujilah Tuhan dalam segala hal. Sesuai dengan minggu kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru, bernyanyi dalam arti memuji, memuliakan Tuhan. Tetaplah muliakan Tuhan. Persoalan kita saat ini, saudara-saudara, atau bukan menjadi ukuran seseorang itu bahwa dia itu pengikut Tuhan atau dia itu beriman apabila dia sudah atau belum terkena virus corona. Bukan. Oleh karena itu, kami para pendeta HKBP Distrik 17 mendoakan bagi saudara yang mungkin saat ini yang sedang sakit. Dan juga saudara-saudara kami dimanapun kami berada, kalau saat ini saudara sakit, kami berdoa buat saudara. Semoga lekas sembuh. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tujuan kita bukanlah di dunia ini. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Tetapi Tuhan itu mau kalau kita memperoleh hidup yang panjang, kalau kita diberikan kesembuhan, tanamkanlah dalam dirimu. Supaya kamu itu dan kita semuanya sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk memastikan kita ini adalah alat Tuhan. Untuk mencari jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Supaya lebih mengenal tentang siapa Yesus itu. Supaya mereka mengenal siapa Tuhan kita itu. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan sesat. Bahwa sesungguhnya apa yang kita alami ini adalah bagian daripada peristiwa. Belumlah akhir zaman. Tetapi ini adalah peristiwa. Mari kita yakinkan kita akan lalui ini semuanya. Tetapi bukan akhir daripada zaman. Tapi ini adalah peristiwa yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akhir zaman itu tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Itulah yang kita ingatkan. Dan itulah yang kita renungkan buat kita semuanya. Oleh karena itu, sesungguhnya Tuhan itu mau supaya kita semuanya sehat-sehat, dapat menjalani hidup yang berkesinambungan untuk mencari-cari jiwa lagi. Supaya dunia ini mengenal bahwa Yesus itu adalah kasih. Dan bagi kita yang mampu, yang bisa menolong sesama kita, berikanlah pertolongan dengan ikhlas dan tulus. Bantulah mereka. Bantulah juga gereja yang mungkin saat ini akibat kebaktian ibadah tidak bisa dilaksanakan. Bantulah supaya rumah Tuhan itu memperoleh kebahagiaan. Para pelayan-pelayannya merasakan juga kasih penyertaan
Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menundukkan diri kita, berserah dan berdoa. Tuhan itu Maha Kasih buat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau telah menyapa kami di dalam firman-Mu. Pada minggu hari ini, Engkau mengajak kami supaya kami berusaha untuk menyanyikan nyanyian baru bagi kemuliaan nama-Mu. Tapi biarlah Tuhan yang sesungguhnya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami adalah supaya hidup kami itulah menjadi puji-pujian penyembahan bagi nama-Mu. Bukan hanya bernyanyi menjadi pujian kami, tapi biarlah hidup kami sepenuhnya dalam hidup sehari-hari adalah penyerahan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semuanya. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Jamah mereka Tuhan, berkati para dokter dan para medis supaya mereka berhikmat, supaya mereka punya kekuatan untuk menolong saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat pemerintah kami juga, supaya mereka bisa Tuhan memimpin kami untuk bersama-sama melawan, memutus mata rantai penyebaran virus yang terjadi saat ini. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia ini ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, buat kami semuanya umat-Mu. Biarpun kami sehat, tapi tetaplah berikan hikmat. Supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Cerita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya terhadap engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, kami yang melayani pada minggu hari ini, Pendeta Weber Tampu Bolon dan Pendeta Watanabe Pasaribu, mewakili preses dan pelayan penuh waktu Perhelado HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.